akan membahas materi tentang identitas trigonometri sudut rangkap. Langsung saja kita masuk ke materinya. Identitas trigonometri sudut rangkap. Di sini saya mempunyai dua bagian atau dua menu, yaitu materi dan contoh. Kita masuk terlebih dahulu materi. Materi di sini ada tiga, yaitu identitas sinus, identitas kosinus, identitas tangen. Ya, kita masuk dulu identitas sinus. Identitas sinus di sini dari rumus sebelumnya, sin 2a sama dengan sin kurung a ditambah a sama dengan sin a cos a ditambah cos a sin a sama dengan, kita ubah posisinya jadi sama dengan sin a cos a plus sin a cos a. Sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Itu untuk identitas sinus. Identitas sinus. Masuk yang kedua, kosinus. Kosinus ini ada tiga. Yang pertama, cos 2a sama dengan cos a ditambah a. Dari rumus sebelumnya kita sudah belajar sama dengan cos a dikurang sin a sin a. Jadi sama dengan cos 2a sama dengan cos pangkat 2a dikurang sin pangkat 2a. Itu yang pertama. Yang kedua, sin kuadrat a sama dengan 1 per cos kuadrat a, yang dimana cos 2a sama dengan cos pangkat 2a dikurang sin pangkat 2a. Sin kuadrat a itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat a. Jadi kita masukin cos kuadrat a dikurang, buka kurung, 1 dikurang cos kuadrat a. Jadi dapatkan hasilnya cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a dikurang 1. Kita masuk ke ketiga, yaitu yang dari rumus sebelumnya, cos kuadrat a sama dengan 1 dikurang sin kuadrat a. Cos 2a sama dengan cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a sama dengan cos kuadrat a tadi ini. Kita masukin sama dengan 1 dikurang sin kuadrat a kurang sin kuadrat a. Cos 2a sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat a. Kita masuki ke yang ketiga, identitas tangen. Identitas tangen yaitu tan 2a sama dengan tan a ditambah a sama dengan tan a ditambah tan a per 1 kurang tan a dikali tan a. Jadi dapatkan tan 2a sama dengan 2 tan a dikurang 1 kurang tan kuadrat a. Ya, itu tadi penjelasannya. Jadi saya simpulin, sinus itu mempunyai 1 identitas, kosinus mempunyai 3 identitas, dan tangen mempunyai 1 identitas. Kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu contoh. Kita masuk ke contoh pertama, yang nilai dari 1 dikurang sin kuadrat 60 sama dengan, jadi yang kita gunakan rumusnya yaitu cos 2a dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat a. Kita balik menjadi 1
kurang sin kuadrat A sama dengan cos 2A. Jadi didapatlah 1 dikurang sin kuadrat A nya itu 60 sama dengan cos 2 A nya juga 60. Ini dapat cos 120 dan kita sederhanakan jadi sama dengan min cos 60. Kenapa min cos 60? Karena cos 120 itu di kuadrat 2 sama dengan cos 180 dikurang 60. Jadi dapat min cos 60 derajat. Kenapa min? Karena di kuadrat 2 itu cos min. Dapatlah min setengah. Jadi di sini jawabannya A. Kita masuk ke contoh 2. Nilai dari 2 sin 37,5 derajat cos 37,5 derajat. Kita menggunakan rumus yang sin. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kita balik 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Kita masukin 2 sin 37,5 cos 37,5 sama dengan sin 2 A nya itu 37,5 jadi sama dengan sin 75. Karena sin 75 itu sin 75 itu bukan sudut istimewa, jadi kita menggunakan penjumlahan yang telah dipelajari di pelajaran sebelumnya, yaitu sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi dapatlah sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2 itu sin 45, 1/2 akar 3 itu cos 30 ditambah 1/2 itu akar 1/akar 2 itu cos 45 dan 1/2 itu sin 30. Jadi dapatkan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita keluari 1/4 nya. Jadi dapatlah 1/4 dalam kurung 1 akar 6 ditambah akar 2. Di video kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Yang pertama itu nilai dari 5 dikurang 10 sin kuadrat pi per 8 adalah. Yang kedua, nilai dari 4 dikurang 2 tan 30 derajat per 1 kurang tan kuadrat 30 derajat adalah. Ya, kita masuk ke permasalahan pertama. Nilai dari 5 kurang 10 sin kuadrat pi per 8 adalah. Nah, di sini ada identitas biar kita mempermudah penyelesaian kita. Jadi ini kita sederhanakan menjadi 5 dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat pi per 8. Yang dalam kurung ini sama seperti cos 2A yang ini. Ya, jadi kita ganti jadi 5 cos 2A. Ya. A nya berapa? A nya itu pi per 8. Jadi kita masukin 5 dikali cos 2 pi 8. Oke, sama dengan 5 cos 2 pi itu jangan salah ya. Pi itu bukan 22/7, tapi kalau di dalam sudut itu pi nilainya 180.
Jadi 180 per 8. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 cos 180 per 4 sama dengan 5 cos 45. Cos 45 itu 1 per 2 pangkat 2. Jadi 5 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan 5 per 2. Nah, itu untuk permasalahan pertama setelah kita dapatkan hasilnya. Kita masuki ke permasalahan kedua, yaitu nilai dari 4 dikurang 2 tan 30 derajat per 1 dikurang tan kuadrat 30 derajat adalah, kita turuni dulu yang ini nilainya. Jadi yang dalam kurung ini sama dengan identitas tan. Jadi kita tinggal turunin menjadi 4 dikurang ini sama dengan tan 2A. Jadi tan 2 dikali 30. Kenapa 30? Karena A nya 30. Jadi kita turunkan lagi, jadi 4 dikurang tan 60 derajat, didapatlah hasilnya 4 dikurang akar 3. Jadi itulah nilai dari permasalahan yang kedua. Untuk melatih kita dalam menyelesaikan soal atau permasalahan, di sini saya mempunyai 2 latihan yang untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Jangan lupa disimak baik-baik sebelumnya, diperhatikan baik-baik dan dicerna dengan baik. Mungkin itu saja identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, identitas penjumlahan atau selisih sinus. Nah, di sini ada beberapa rumus. Yang pertama, sin ditambah sin. Yang kedua, sin dikurang sin. Ya. Jadi yang bedanya cuma kebalikannya. Jadi kalau sin tambah sin itu 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Nah, jadi sin, kalau sin kurang sin 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Kita masuk ke contohnya. Tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, sin ditambah sin kan. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Jadi tinggal kita masukkan P nya itu 75, Q nya 15. Nah, jadi dapatlah 2 sin setengah 75 tambah 15 dikali cos setengah 75 dikurang 15 sama dengan 2 sin setengah 90 dikali cos setengah 60 sama dengan 2 sin 45 kali cos 30 sama dengan 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 6. Jadi itu untuk contoh pertama. Yang kedua yaitu identitas penjumlahan atau selisih kosinus. Nah, di sini rumusnya juga hampir sama, cuma membedakan kalau cos ditambah cos itu yang digunakan yaitu cos. Kalau cos dikurang cos itu yang digunakan sin dikali sin ya. Nah, jadi dia ini ada min 2, kalau ini 2 tetap sama. Jadi contohnya, tentukan nilai dari 75 derajat dikurang cos 15 derajat. Nah, jadi kita gunakan yang rumus kedua, cos dikurang cos, ada minnya. Jadi kita masukkan 75 tambah 75 dikurang 15 sama dengan min 2 cos setengah 90 cos setengah 60 sama dengan min 2 cos 45 dikali cos 30 sama dengan min 2 dikali 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan min 1 per 2 akar 6. Nah, jadi nilai dari cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min
1/2 akar 6. Identitas perkalian sinus dan kosinus, yang mana tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas perkalian sinus dan kosinus. Di sini yang pertama perkalian sin dan cos. Jadi pembuktiannya kita menggunakan penjumlahan sin. Ya, jadi sin yang kurung alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, kita tambahkan menjadi sin alfa ditambah beta tambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Nah, jadi dapatlah rumus perkalian sin cos sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 dalam kurung sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Kita masuk yang kedua, itu perkalian cos alfa dan sin beta. Kita menggunakan sama seperti tadi, cuma kita kurangkan. Jadi cos sinnya habis, jadi tinggal 2 cos alfa dikali sin beta. Nah, jadi dapatlah perkalian cos dan sin sama dengan 1/2 sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Yang lanjutnya perkalian cos dan cos. Kita menggunakan penjumlahan kosinus. Bisa dilihat, didapat hasilnya cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Terus kalau sinus sama seperti yang cos dan cos. Nah, ini sin kali sin, dapatlah min 1/2 dalam kurung cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Nah, ini ditambah, ini dikurang. Kita masuk contoh soal. Contoh soalnya sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Nah, kita menggunakan sifat yang keempat, ya, sin kali sin. Nah, jadi tinggal kita masukin 75 itu alfa, 15 itu beta. Jadi min 1/2 cos 75 ditambah 15 ditambah cos 75 dikurang 15. Dapatlah sama dengan min 1/2 sin 90 dikurang sin 60 sama dengan min 1/2 sin 90 itu 0, sin 60 itu 1/2, jadi 0 kurang 1/2, jadi dapatlah 1/4. Jadi sin 75 derajat dikali sin 15 derajat sama dengan 1/4. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.